salam sejahtera. Bertemu kembali dengan kami dari GBI AGP Bandung untuk ibadah online hari ini. Sebelum memulai ibadah, jangan lupa mematikan notifikasi handphone Anda. Hari ini adalah ibadah perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih dapat menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus ini. Bila tidak ada roti dan anggur perjamuan, roti dapat digantikan oleh biskuit dan untuk anggur perjamuan dapat diganti dengan air teh. Bagi seluruh jemaat yang ingin memberi persembahan atau persepuluhan, bisa mentransfer melalui rekening di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya ya. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan GBI AGP dimanapun Anda boleh berada pada saat pagi hari ini. Kembali kita akan melaksanakan ibadah kita di minggu pertama bulan Agustus, tanggal 2 Agustus 2020. Kita akan sama-sama melangsungkan ibadah kita secara online dan kita persiapkan hati kita juga untuk kita boleh menerima perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Mari siapkan hatimu sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita mau terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan penyertaan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap kami boleh Kau kembali izinkan untuk kami boleh beribadah kepadamu pada saat pagi hari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Kau mengurapi setiap kami beribadah lepas pribadi, sehingga kami semua boleh memberikan terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai rasa ucapan syukur kami atas segala apa yang sudah Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Sekali lagi urapi kami Tuhan Yesus Kristus ketika kami memberikan terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuliakan Kau. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Dia. Sebab Dia layak disembah. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, sebab Kau layak disembah. Yesus, mari umat Tuhan angkat suaramu, sembah Tuhan, hampiri tahta Allah yang kudus. Glory, ini setiap hati kami Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Yesus. Tuhan kita yang hidup, sembah yang maha kuasa. Glory, Yesus, haleluya. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, sembah, sembah.
kasih Tuhan. Pada saat pagi hari Tuhan Yesus, kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus. Haleluya. Kami berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Melalui setiap pujian penyembahan kami ya Allah. Katakan, sungguh besar setiamu, Yesus, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tangan-Mu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dari awal kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sembah Dia, katakan, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Setiap hidup kami mau meninggikan Engkau dari segalanya ya Allah. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Lebih semula katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Yesus, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Mari angkat suaramu, tinggikan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, muliakan Tuhan dengan suaramu, sembah Tuhan. Ini kami Tuhan, sungguh kami kagum akan Engkau Yesus. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Haleluya, kami kagum akan Engkau. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Lebih mulai katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Lebih semua lagi katakan, ku kagumi Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, itu alasan kami mengagumi Engkau ya Tuhan. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu
duanya, kasih-Mu tiada duanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kita telah memasuki bulan yang baru, yaitu di bulan Agustus. Di bulan ini saya memberikan tema yaitu kekuatan dari Allah. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami segenap umat-Mu, kami telah siap Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, pikiran kami, hati kami, boleh Engkau jamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pikiran dan hati kami boleh terbuka Tuhan untuk firman-Mu. Memberikan pengertian-pengertian yang baru, memberikan kami remah yang baru, untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu, dan juga Engkau memberkati setiap kami yang mendengar Tuhan Yesus, di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Setiap kita manusia memiliki kelemahan. Setiap kita memiliki kekurangan. Kekurangan yang kita miliki atau kelemahan yang setiap kita miliki, mungkin saja itu berbicara tentang kelemahan secara fisik. Setiap manusia memiliki kelemahan secara fisik. Dapat sakit, dapat terluka dalam kehidupannya. Kemudian kita juga memiliki kelemahan yang lain, yaitu mungkin kelemahan secara emosional atau mental. Kita dapat stres ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah. Kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa ketika ada masalah di dalam hidup kita, sehingga membuat kita menjadi depresi. Itu adalah kelemahan yang dimiliki oleh saudara dan saya sebagai manusia biasa. Kita juga memiliki kelemahan materi atau mungkin finansial. Kita tidak dapat berbuat apa-apa ketika kita memerlukan sesuatu. Kita membutuhkan sesuatu karena finansial kita terbatas. Bahkan kita terkadang sudah tidak lagi punya apa-apa untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Dan banyak lagi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh saudara dan saya. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan. Ada janji firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Bahwa Tuhan mau memberikan kepada setiap kita kekuatan untuk menghadapi setiap kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini adalah penyataan daripada Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat di Filipi. Pada waktu dia menuliskan firman Tuhan ini, dia sementara ada di dalam kurungan, dia sementara ada di dalam penjara. Dia tidak sanggup untuk melakukan apapun untuk dapat keluar dari tempatnya. Tetapi kita melihat di dalam penjara sekalipun, dia mau menguatkan setiap jemaat Tuhan di Filipi. Dia katakan bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Nah, hari-hari ini kita menghadapi kelemahan, kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita, dan mungkin kita tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita akan belajar ada 4 hal yang kita lihat daripada firman Tuhan ini. Ada 4 kata yang kita perhatikan daripada firman Tuhan ini. Kata yang pertama yang kita perhatikan adalah segala perkara. Nah, menurut bahasa Yunani, segala perkara ini memiliki arti bahwa segala sesuatu yang menjadi kelemahan kita, segala sesuatu yang menjadi persoalan kita, baik itu hal yang besar maupun hal yang kecil. Sekali lagi, kata segala perkara ini memiliki arti bahwa segala sesuatu, segala masalah, segala perkara di dalam hidup kita
baik yang besar maupun yang kecil. Nah, jemaat Tuhan, saya tidak tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin ada yang berpikir bahwa masalah saya kecil, masalah saya tidak ada apa-apanya, masalah saya dapat atasi, saya sanggup untuk melakukannya. Nah, mungkin juga sebagian orang berkata, wah, saya sudah tidak berdaya lagi. Untuk melakukan, untuk berbuat sesuatu, saya sudah tidak punya kekuatan apapun lagi. Tetapi kembali lagi kepada firman Tuhan yang mau menguatkan setiap kita. Sama seperti yang Rasul Paulus alami. Dia katakan segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kata yang kedua yang kita lihat dikatakan kutanggung. Ini memiliki arti bahwa menyatakan kekuatan atau kemampuan, ya. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah. Segala perkara dapat kutanggung. Kutanggung artinya dapat menghadapinya. Kutanggung artinya dapat mengatasinya. Kutanggung artinya dapat melewatinya. Dapat menyelesaikannya. Jadi pagi hari ini kita boleh percaya kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Kalau kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, tetapi kita sendiri sadar bahwa kita punya kelemahan, keterbatasan sebagai manusia biasa, maka kita harus kembali belajar kepada firman Tuhan. Sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam keterbatasannya, di dalam kurungan penjaranya, dia masih tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa segala perkara dapat dia tanggung. Kemudian kita lihat, yang ketiga adalah kata di dalam. Kata di dalam, ya. Nah, ini yang menjadi syarat untuk Rasul Paulus bisa menghadapi apa yang menjadi persoalannya. Apa yang menjadi tekanannya ketika sekalipun dia harus ada di dalam kurungan penjara. Tetapi kita melihat dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam. Di dalam siapa? Nah, ini yang saya katakan, ini yang menjadi syarat Rasul Paulus dapat menanggungnya. Syaratnya dikatakan diteruskan dalam firman Tuhan. Dapat kutanggung di dalam Dia. Dia di sini berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Yang Rasul Paulus sembah. Yang Rasul percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang memiliki, yang boleh memberikan dia kekuatan di dalam kehidupannya. Kalau kita percaya, kalau kita yakin, bahwa di dalam diri kita ada Yesus Kristus Tuhan yang sanggup untuk memberikan kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa hidup kita harus ragu kepada janji Tuhan? Kembali kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin kepada Tuhan. Dan di dalam Dia kita sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Kita sanggup untuk menanggung segala sesuatu yang menjadi persoalan dan kelemahan dalam hidup kita. Sama seperti apa juga yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dikatakan bahwa kalau kita tidak menempel pada pokok anggur, kalau ranting tidak menempel pada pokok anggur, ranting itu tidak dapat berbuah. Demikian juga kalau saudara dan saya tidak menempel, tidak melekat kepada Tuhan kita, kalau kita tidak ada di dalam Dia atau Dia tidak ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita sadari bahwa kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Kalau kita bisa menghadapi sampai dengan hari ini, kalau kita bisa menghadapi berbagai masalah, kelemahan-kelemahan dalam hidup kita sampai dengan detik ini, kita harus tahu bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan kita untuk melewatinya. Tetap kita harus merendahkan diri. Tetap kita harus berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menghadapinya. Oleh sebab itu kembali lagi, sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kelemahan apapun itu yang kita miliki hari-hari ini. Mungkin fisik, mungkin kelemahan secara mental, mungkin kelemahan secara finansial, mungkin kelemahan secara hal-hal yang lain. Tetapi kita harus percaya di dalam Tuhan kita cakap,
kita dapat tanggung segala sesuatu untuk boleh kita menghadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur, kami adalah penyembah-penyembah-Mu. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala kekurangan kami sebagai manusia Tuhan, kami butuh kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami butuh kasih karunia daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sehingga kekuatan itu boleh berlimpah-limpah di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh dapat menanggung segala persoalan kami dan masalah dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang menghadapi Tuhan tantangan dan pergumulan dalam hidup mereka. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu Tuhan Engkau anugerahkan kepada setiap jemaat-Mu. Dan Engkau sendiri juga Tuhan yang memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan Engkau buat menjadi berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Mari persiapkan hati kita, dan sambil kita persiapkan juga hati kita, kita boleh siapkan juga apa yang diperlukan, yaitu roti dan anggur. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak memiliki roti dan anggur di rumah, Bapak Ibu bisa menggantikannya dengan biskuit ataupun juga air teh. Mari kita siapkan hati kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan untuk menerima roti dan anggur yang dilambangkan akan tubuh dan darah Kristus. Mari kita mau siapkan hati kita satukan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Engkau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Engkau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita satukan hati kita dan kita masuk di dalam doa untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami segenap jemaat-Mu, kami segenap umat-Mu Tuhan,
boleh datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka hidup kami Tuhan, untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, bahwa tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sedang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan, membebaskan setiap kami dari dosa, menyembuhkan segala sakit kami, dan juga boleh mengampuni Tuhan Yesus setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang indah Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Engkau memberkati Tuhan Yesus roti dan anggur yang kami siapkan Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Tuhan Engkau yang menguduskan, sehingga ketika kami makan dan ketika kami minum, ini menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam hidup kami, untuk kami boleh senantiasa mengingat terus akan pengorbanan-Mu untuk bagi setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Mari kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita boleh mengambil roti di tangan kita, dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti melambangkan akan tubuh Kristus yang tercabik-cabik, yang dicurahkan bagi setiap kita? Mari kita katakan amin. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini akan, kita percaya, akan melambangkan akan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, dimanapun jemaat berada, kita angkat kedua tangan kita, dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab kasih setianya untuk selamanya di dalam hidup kita. Anugerahnya besar untuk saudara dan saya. Mari mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik. Kau selamatkan kami Tuhan. Kau yang mengampuni dosa umat-Mu Tuhan. Kau yang menyembuhkan sakit kami Yesus. Kau yang melepaskan kami dari kutuk dan maut. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setiamu, buat pengorbananmu bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami dimerdekakan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, kami disembuhkan Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah pagi hari ini dimanapun jemaatmu berada, Engkau yang memberkati setiap jemaatmu, dari anak-anak sampai dengan orang dewasa Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika mereka ada di rumah mereka masing-masing, Engkau sementara juga Tuhan boleh memberkati umat-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Yang terikat sudah Engkau lepaskan Tuhan. Yang mengalami belenggu sudah Engkau bebaskan mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah di hari-hari ini jemaat-Mu semakin dikuatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan biarlah pagi hari ini setiap kami mau menerima berkat dan anugerah daripada-Mu. Jemaat Tuhan, ketika engkau di rumah, mari angkat kedua tanganmu dengan kesungguhan hatimu dan siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah olehmu berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai, memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani. Mulai pagi ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib ya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita katakan amin. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.